Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Sindu Sudita Pawiyatan. Saya berasal dari Tegal Tamanan Banguntapan, Bantul. Saya ikut NASA disponsori oleh Bapak Yudeko Nugroho di bulan Februari, tepatnya tanggal 25 Februari 2005. 2 tahun kemudian saya ganti sponsor karena kartu sponsor saya hangus, dan setiap bulan saya ganti sponsor karena sponsor yang bulan lalu itu kartunya juga hangus. Bulan selanjutnya ganti sponsor lagi, dan sampai tahun 2009 saya sudah ganti sponsor lebih dari 14 kali. Keren ya? Kartu saya tetap, tapi sponsor saya yang ganti karena mereka hangus. Dan dari situ saya jadi tahu bahwa kartu sponsor kartu member kita itu hangus setiap 2 tahun dan terrenewal secara otomatis kalau kita melakukan tutup poin. Dan tutup poin di bisnis saya berapa? 100 itu minimal ya, minimalnya 100 poin. Jadi kalau kita tutup poin 100 poin, maka bulan depan kita dapat bonus, dan kalau di akhir tahun maka kita akan renewal dan dipotong sebesar 15.000 untuk biaya cetak kartu. Dan saya sudah mengalami pergantian kartu berapa tahun ya? Dari 2005 ke sekarang ini 2022, 17 tahun. Berarti saya sudah ganti kartu 8 kali. Keren ya? Dari kartu pucat sampai sekarang kartunya berwarna. Jadi ada perubahan desain. Oke, Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membedah apa yang saya lakukan di awal-awal saya menjalankan bisnis NASA. Dan ini mungkin menjadi tahun keberapanya Mas Bowo, menjadi tahun keberapanya Mbak Isna, menjadi tahun pertamanya Mbak Emma, dan tahun pertamanya Pak Kaulis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membedah apa yang saya ketahui dan saya alami dan saya lakukan di awal-awal saya menjalankan bisnis NASA. 17 tahun yang lalu kita juga pernah mengalami yang namanya puasa dan Lebaran, betul ya? Ya. Lebarannya tidak hanya tahun ini kan? Ya. Tahun-tahun yang lalu, setiap tahun kita mengalami bulan puasa dan Lebaran. Dan saya adalah orang Muslim, orang Islam yang sangat benci dengan Lebaran. Benci sekali. Karena saya mengalami trauma yang teramat sangat ketika suatu ketika di hari Lebaran di tahun 1978. Belum lahir. Ya penting no. Salah itu lahir telat, gitu kan. Nah, saya gendong adik saya baru berumur 2 tahun. Karena adik saya itu cacat kakinya, maka di umur 2 tahun itu belum bisa jalan. Jadi kemana-mana saya tetak, kemudian saya gendong. Dan karena namanya anak-anak, itu kalau apalagi umur 2 tahun, itu kalau dimandikan kira-kira mau apa lari? Lari. Pasti lari. Adik saya udah teranjang bulat itu, cewek. Itu merangkak karena dia belum bisa jalan. Itu merangkak kenceng sekali, dan saya kejar kemudian saya gendong. Karena saya kakak yang baik, itu memandikan adik saya dengan guyonan. Saya gendong-gendong, ternyata ada tetangga itu lewat depan saya dan bilang begini, Lebaran kok nyandangnya kayak kere. Rasanya gimana deh Pak? Di hari Lebaran saya baru mau mandikan adik saya nih, dibilangin Lebaran kok nyandangnya kayak kere. Dan saya masih umur 7 tahun. Dan mata saya merah, mungkin ya kalau ada kaca mungkin mata saya merah sekali. Dan saya berapi-api, saya tatap mata orang itu. Saya lihat dia dengan tatapan mata tajam dan dengan keberanian. Saya tunjuk orang itu.
lihat saja nanti yang jadi pengemis duluan kamu daripada saya. Dan saat itu saya dendam sekali dengan namanya Lebaran. Saya sudah dihina luar biasa seperti itu oleh orang yang seharusnya saya hormati karena usianya lebih tua. Dan memang dia sudah berkeluarga, sudah punya anak. Tapi dengan tanpa perasaan menuding saya bahwa saya berpenampilan ala kere ketika di hari Lebaran. Dan mulai saat itu saya benci sekali dengan Lebaran. Tapi setelah dewasa ya saya menikmati enjoy dengan Lebaran. Karena ternyata Lebaran itu terjadi setiap tahun dan kondisi saya seperti kere itu yang ditunjukkan kepada orang itu memacu adrenalin saya, memacu daya juang saya supaya saya lebih kreatif. Dan saya katakan di saat itu, hari ini adalah hari terakhir saya nyandang kere. Kondisi kere adalah hari terakhir di tahun 77. Jadi bapak saya, yang namanya Lebaran ini kan terjadi tiap tahun ya. Kira-kira Anda melakukan refleksi nggak? Flashback nggak? Lebaran tahun lalu seperti apa kondisi ekonomi kita? Lebaran tahun sebelumnya seperti apa? Kemudian ke sekarang ini. Atau gini aja deh, 5 tahun yang lalu. Ini Lebaran ini sekarang. Coba. Apakah Lebaran 5 tahun yang lalu kita penuh perencanaan? Merencanakan Lebaran yang akan datang harus seperti apa? Kemudian 4 tahun yang lalu, apakah kita melakukan perencanaan? Ternyata enggak juga. 3 tahun yang lalu, tidak juga. Terus 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, enggak ada. Tahun lalu, hasil tahun lalu tanpa perencanaan adalah hasil sekarang ini hasilnya. Maka pertanyaan saya, apakah Lebaran yang akan datang Anda semuanya kepingin seperti ini? Tidak. Memang nggak bisa kumpul dengan keluarga. Betul. Mbak Isna bisa kumpul dengan keluarga? Belum. Tidak, belum bisa. Mas Bowo bahkan ditinggal istrinya duluan. Ini nggak mungkin duluan. Jadi ini juga sementara ini. Mas itu apa lagi ini? Jomblo apa? Tahun lalu Lebaran jomblo. Sebelumnya jomblo. Sekarang jomblo. Apakah bisa penjomblo? Tidak. Jomblo itu enggak enak. Maka jomblo itu boleh hanya 4 bulan yang akan datang itu jomblo. 5 bulan ke depan kita harus Diundang. Nah, maka sekarang kondisi sekarang ini adalah dari hasil 5 tahun yang lalu. Terbukti selama 5 tahun kita tidak melakukan perencanaan. Perencanaan nasib, perencanaan keuangan, perencanaan kondisi, perencanaan mental, dan merencanakan impian baru. Nah, coba kita tarik ke belakang. Kondisi kita sekarang ini sama dengan Lebaran yang tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat aja 5 tahun yang lalu kita berteman dengan orang seperti apa? Silahkan tulis kalau perlu. Sebutkan 5 teman akrab. Ya, sebutkan 5 teman akrab Anda. Bisa? Bisa. Mbak Emma, tuliskan, tolong tuliskan. Pak Iton juga tuliskan 5 temannya. 5 tahun di sana. Iya, 5 tahun yang lalu kita berteman dengan orang-orang seperti apa? Tolong sebutkan namanya. Di sini kan? Iya. Sebutkan aja nama-namanya. Yang Anda pasti ketemu, Anda pasti ngobrol, Anda pasti chatting. Gampang toh? Saya tinggal sebutkan. Tapi kalau 5 tahun yang lalu teman saya nggak seperti itu. 5 tahun yang lalu temanku sama. Ya. Sudah? Sebentar. Simpel sekali ini. Setelah dituliskan nama-namanya, kemudian Anda kira-kira orang pertama kira-kira penghasilan tiap bulannya berapa? Mungkin
1 juta atau 2 juta atau mungkin 500.000 sebulan atau mungkin 5 juta. Orang kedua berapa? Kira-kira saja. Orang ketiga berapa? Orang keempat kira-kira penghasilan tiap bulannya berapa? Orang kelima, Anda kira-kira penghasilan tiap bulannya berapa? Kemudian di total penghasilan kelima orang tadi di total ketemunya berapa juta? Jadi 5 teman kita sebutkan nama. Kemudian penghasilan bulanan mereka. Kalau Dikira-kira aja. kalau nggak punya Apa? penghasilan Ayo 0. kosong. Iya. Kemudian di total penghasilan kelima teman saya sama dengan hitungnya berapa Pak? 14,5. Totalnya 14,5. Kemudian ini Pak Cawalis ya. Ya. Pak Cawalis menemukan kelima temannya penghasilannya 14,5 juta. Ya. Berapa Pak Mas Bowo? 12,7. Oke, satu lagi ya. Pak Cawalis dari 5 temannya ketemu 14,5 juta. Kemudian Pak Bowo 12,7. ketemunya 12,7 juta. Ya. Kemudian Mbak Emma, Bu Isna dulu. Ibu Isna, 100, 200, 300. Pak, kalau saya ini sudah berteman sama Pak Sindu, Mas Joko, Mas Hilman, Pak Purwo, Mbak Anissa, semua Ya. total 100 juta, 102 juta. 102 juta. Kemudian Mbak Emma, 420 juta. 400. Total orang kelima tadi ya, 5 orang tadi. Total dari 5 orang tadi Ya, bulan. 150 juta. 420 juta. Kelima orang tadi ya. Nggih, Ketemunya 400. 20 juta. Kira-kira loh tapi. Kira-kira iya. Iya, iya. Nah sekarang totalnya ini dibagi 6. Nah, PHK Mbak Emma nih. Nah, silakan totalnya tadi dibagi 6. Itulah penghasilan Anda. Amin. Penghasilan. Nah, simpel toh? 70 juta. 70 Juta. juta. Ini teman akrab atau teman Teman akrab. akrab? Tiap hari ngobrol. Tiap hari ngobrol. Ya. Berarti ketemunya berapa Bu Ima? Kalau dibagi 6, 70 juta. penghasilan Bu Ima seharusnya 70 juta. Amin. Seharusnya. Seharusnya. Tapi waktu itu 10 10 apa? juta. Siapa? Saya. Ya karena bergaulnya ngobrolnya aneh. Ngobrolnya aneh. Asal akrab. Tidak minta ilmu, bener kan? Hanya say hello doang, hanya ngobrol asik. Tapi tidak pernah terjun langsung untuk mempelajari. Bener kan? Pak Kalis berapa? Jadinya 2 juta 40 2 juta 0,04 ya juta. Cocok nggak? Kurang lebihnya Pak Kalis penghasilannya 2 juta 40 ribu. Pak Bowo 2,05. 2,05 2 juta 50 ribu. Kemudian Bu Isna Sama dengan 16 juta. 16 juta. Oh, ini seharusnya loh ini. Seharusnya penghasilan Anda segini. Bu Isna penghasilan
gue masih gini, penghasilan Pak Bo jelas segini. Ya tadi di belakang kurang lebih segini ya kan? Itu 2,4. 2,4. Yang atas. Yang atas 2,4. Ya, bener kan? Nah, bagaimana kalau kita kepengen merencanakan nih, mulai hari ini kita merencanakan 5 tahun yang akan datang atau tahun depan, Tahun depan ini Lebaran. Lebaran tahun depannya lagi, Lebaran tahun depannya lagi, Lebaran tahun depannya lagi, Lebaran tahun depan lagi. Inilah yang saya lakukan. Saya mengganti teman saya yang namanya Agus. Itu jadi Agus Anwar kok. Saya punya namanya Ali. Itu tak ganti Asanto Ali kok. penghasilannya miliaran. Nah, terus ada saya punya teman lagi namanya Ardi. Dan saya ganti Ardi kok. B Ardi. Bona Ventura. Kemudian saya punya teman Agung. Siapa yang gak punya teman Agung? Saya punya teman namanya Agung. Saya ganti dengan Agung Setiawan yang Crown Diamond itu. Kemudian saya punya teman Indra. lagi namanya Indra. Ya, betul Pak. Masuk. Indra. Saya punya teman Indra, tapi beliau kerja di kampus Widya Mataram sebagai TU. Dedengkot TU. Nah, saya cari dedengkotnya. Masa namanya Pak Hana Indra. Oh. Karena kira-kira Pak Agus Anwar penggajinya berapa? Karena kita nggak tahu pasti, anggap saja Pak Agus Anwar tiap bulannya terima 100 juta. Pak Ali 200, Pak Ardi 100, Pak Agung 200, Pak Hana 200, totalnya 2 berarti 800 juta. Bagi 6 ketemunya 100 130 juta. Nah. Keren kan? Ketemunya kurang lebih penghasilan saya seharusnya 130 juta. Tapi yang 100-nya belum dapat. Tapi lah lumayan. Masih ada 30. Punya aku ya dikurangi satunya. Kurangi 1. Bu, setelah jadi berapa nih? 6. Bu, jadi 6. Awak dia jujur. Ini angka satunya gogrok Bu. Gogrok. Awak dia jujur. Nah, bisa sebetulnya kenapa kalau kita harus berubah ya kan? Karena begini, yang punya lebaran itu siapa? Jujur kewer. Mas Bowo. Yang punya puasa dan lebaran siapa? Semua orang. Kalau kita Luas sekali. Yang punya lebaran apa? Yang punya puasa siapa? Kita. Yang punya lebaran siapa? Kita. Yang wajib puasa siapa? Kita. Yang merayakan lebaran siapa? Kita. Tapi kenapa yang kaya mereka? Ayo. ngatung. Kenapa yang kaya adalah toko-toko yang menjual perlengkapan lebaran? Iya. Yang jual baju, yang jual sepatu, yang jual sabuk, yang jual bahan kue, yang jual ini pembungkus kue, toples macam-macam, lakban. Loh. Panen loh Pak. Yang jual spare part motor karena yang mudik mereka harus ganti oli semuanya, ya kan? Kenapa lebaran yang kaya, yang punya lebaran kita, yang puasa kita yang merayakannya, kenapa kita nggak pernah panen? Karena selama ini pergaulan kita adalah orang-orang yang tidak bisa membidik rezeki di momentum puasa dan lebaran. Jadi siap nembak. Nah, terus apa yang saya lakukan di tahun 2005 ketika ada lebaran dan puasa? Ketika bulan suci Ramadan, saya membuat paket namanya paket kuat puasa. Kuat puasa. Apa saja? Problemnya orang puasa itu apa sih? Lemes. Lemes, haus. Maka saya menjual apa? Produk yang tidak menghasilkan lemes, tidak menghasilkan
mengatasi rasa lapar, rasa melilit, kemudian boros air, yaitu rasa haus, maka saya menjual SBMN. SBMN dan Wanti. HWT itu untuk apa? Untuk mengatasi rasa haus dan dehidrasi. Kemudian saya tambahkan, kalau orang puasa itu aroma mulutnya baunya segar atau gimana? Tahu. Ya khas, ya kan? Khas orang puasa seperti itu. Maka saya tawarkan apa? PGN. Mau kita dudukin. Kira-kira laris nggak nih? Laris. Laris sekali. Karena semua orang puasa problemnya ini, dan saya sudah membuatkan paketannya, paket waktu puasa. Sekarang SBMN dalam satu rumah, kalau semuanya konsumsi, katakanlah satu keluarga itu 4 orang. Kalau satu bungkus memang benar untuk 1 orang 1 bulan. Tapi kalau 4 orang, 2 hari. 2 hari habis. Maka berapa omset saya untuk SBMN ini untuk 1 keluarga? Minimalnya 4. Wanti berapa? Harganya? Enggak, Wanti itu satu saset diseduh untuk berapa? 15 isinya. Isinya 15. Satu saset diseduh untuk berapa gelas? Berapa tangkir? 3 kali. Kalau keluarganya 4, berarti dia nyeduh 2. Sehari 2 kali. Berarti seminggu habis. Berarti dia butuh 4. Itu dari apa? Dari ini saja. Kemudian PGN. Satu keluarga butuh berapa? Paling nggak 1 bulan. 1 orang 1. 4. Nanti 4 orang. Berarti butuhnya 4. Tuh, keren nggak? Masing-masing 4. Poinnya berapa? Tuh. 4. PGN poinnya 4. SBMN SBMN berapa tuh Pak? 4 enggak? lihat HP-nya. 4. Lebih lah. Kalau dulu 4, kalau sekarang mungkin 5. Oh, 5. Terus HWT 12 kayak. 11. 11. Ketemunya berapa? 20 PV. Kali 4 keluarga 100. Ketemu punya tetangga depan, kanan, kiri, belakang sudah tutup poin. Padahal kemampuan saya prospecting apa ya, hanya kanan, kiri, depan, belakang. Enggak. Luar. Semua orang yang saya ketemu saya closing. Harga jualnya berapa sekarang? SBMN. SBMN itu saya jual, ya SBMN saya jual 100.000. HWT 125. PGN PGN normal. 25. Apa gratis? Oh, free. Supaya orang mau beli ini gratis PGN. Kalau beli ini saja nggak gratis PGN. Kalau ini saja nggak gratis PGN. Tapi kalau dua-duanya gratis PGN. Supaya rumah mulut tidak bau menyengat. Yang terjadi kok, ya beli 3, beli 2 maka gratis PGN. Oke, kali ini adzan kita break dulu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.